Subhanallah. Ternyata ya pemirsa, orang yang berziarah di sini bukan hanya dari pesantren yang ada di daerah Jawa Timur, namun juga dari luar Jawa Timur, pria, wanita, tua, bahkan anak-anak. Jadi metode untuk menyebarkan agama Islam ini dengan cara seperti apa sih Pak? Kita duduk sini, kita jelaskan. Boleh. Iya. Metodologi Syekh Maulana Malik Ibrahim masuk ke Gresik, ke pesisir utara Jawa Timur. Jadi pesisir utara Jawa Timur ini sampai Tuban, Semarang. Nah, itu beliau dengan di cara Lerang. gimana, Pak? Dengan Metodologinya berdagang? yang pertama, dia berdagang. Berdagang. Bukan semata-mata cari keuntungan, juga dia mempelajari status sosial masyarakat. Nah, itu ilmu logik matematik di situ. Pintar sekali beliau, pintar sekali ya Pak. Dia berdagang itu. Kemudian beliau juga terkenal sebagai tabib. Tabib. Iya, Jadi dokter ya. Tapi dia pakai kayak herbal kalau zaman sekarang itu. Kemudian metodologinya dia cinta sama fuqara wal masakin. Cinta sama anak yatim sama orang nggak punya. Jadi dia selalu membantu orang-orang miskin kebutuhan kehidupannya. Beliau jadi jauh-jauh datang ke sini. Kemudian yang keempat metodologinya bahwa dia cinta sama para janda. Jadi para janda itu semua dikasih protection, dikasih perlindungan sama beliau. Dan dia dekat sama istana raja. Dari percakapan saya dengan Pak Arif, banyak hal yang baru saya ketahui tentang sosok Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini. Salah satunya, beliau ternyata juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daun tertentu atau pengobatan herbal yang dilakukan beliau sambil mengenalkan ayat-ayat Allah dalam pengobatan belai, misalnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Sifatnya lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang. Baik sesama muslim atau dengan non-muslim membuatnya beliau terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Mulai hari ini saya akan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi beliau datang memang untuk menyebarkan, mengenalkan nama Allah dan Rasulnya di pesisir utara Jawa Timur yang pada umumnya Indonesia. Dan beliau dikenal di Samudra Pasai, terkenal di India, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah itu ada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Batu nisannya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu batu alamnya, tulisan kaligrafinya, bahan-bahannya. Itu menurut Monquety, ahli sejarah dan arkeolog, bahwa itu terbuat dari dari kambai India. Dan ternyata di situ ada batu nisan kayak Abu Kamil Ar-Rahdar, sama batu nisannya. Kemudian kalau di Samudra Pasai ada Sultan Malikus Saleh, batu nisannya, batu alamnya, bahannya sama. Jadi pada abad itu Syekh Maulana Malik Ibrahim sama Samudra Pasai, Gresik, sama Aceh ada hubungan. Duh, Bapak terima kasih sekali loh, saya dikasih. Saya sekarang belajar untuk mengenal semuanya jadi lebih jauh, jadi lebih tahu. Terima kasih Pak. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik, ini lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran.
Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Begitu terpesona saya mendengar sosok yang begitu mulia sampai saya kehabisan kata-kata. Yang saya ingat hanya surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ini sebelah kiri, ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sebelah mana, Pak? Itu ayahnya. Jadi yang mana makamnya, Pak? Makam Syekh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini istrinya Sayyidatina Fatimah. Ya. Ini anaknya Maulana Makfur. Itu Maulana iya ada, nanti Mbak Bella bisa lihat itu ada deskripsinya. Beliaunya wafat 1409. Akhirnya saya bisa masuk dan berdoa persis di depan makam beliau. Satu keberuntungan bagi saya bisa berada dekat dengan aulia Allah. Di sini ada 3 makam. Di depan makam beliau terdapat tulisan Arab yang artinya, inilah makam almarhum Al-Makfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin, yang berbahagia lagi syahid. Cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Allah meliputinya dengan rahmat dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Saya pun berdoa untuk beliau. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat Islam kepadaku. Terima kasih telah mengirim orang-orang yang ikhlas menyebarkan agamamu, sehingga aku bisa menjadi salah satu umat Rasulullah. Semoga aku bisa menjadi salah satu orang yang beruntung, seperti orang-orang yang kau sebutkan dalam Quran Surat Ali Imran. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل. Ya pemirsa, alhamdulillah sekali saya dikasih kesempatan untuk bisa berziarah ke sini, saya bisa berdoa di sini karena menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tanpa beliau lah mungkin saya tidak mengenal agama Islam, karena saya rasa Allah Subhanahu wa taala sudah memilih sosok yang dipercaya yang bisa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan saya rasa ini subhanallah ya, ini kesempatan yang terbesar buat saya. Kita ngobrol banyak lagi sama Bapak pengurus di sini. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah. واغفر أمة كلها